Iya, background sebagai juri, kalau saya awalnya kan dari kompetisi di Bandung, terus berlanjut banyak kompetisi-kompetisi yang saya juriin, ya kan. Terus juga terakhir saya bersyukur punya kesempatan untuk menjuri di Thailand. Juga kemarin juga sempat ambil bagian dan diajak ngejuri online untuk mungkin ya mencakup dunia ya gitu ya, maksudnya bukan cuma Asia Tenggara. Jadi kemarin ada Filipina, Vietnam, Thailand, Indonesia, terus mungkin ada tambahan di Kanada, Amerika gitu ya. Sering orang bilang kalau Oranda itu dibilangnya adalah King of Goldfish gitu ya. Kalau Ryukin itu dia Queen of Goldfish. Nah kalau Rancu mungkin dia yang terakhir dari keturunan ikan mas koki itu dibilangnya Prince of Goldfish. Masing-masing itu punya keunggulan sendiri. Tubuh ikan mas koki itu pencernaannya pendek gitu. Mereka itu sambil makan itu, maaf, kalau sambil makan itu bisa membuang kotoran. Jadi kalau kita boosting dengan ingredients makanan yang memang terlalu berlebihan itu juga nggak akan keserap dan akan merusak pencernaan ikan mas koki itu sendiri. Ikan sakit itu cenderungnya adalah pada saat imunitasnya turun gitu loh, sehingga dia bisa diserang penyakit. Kalau dia punya ketahanan imunitasnya tinggi, biasanya ikan itu akan sehat-sehat aja. Jadi yang perlu sahabat-sahabat Lentera 3 jaga itu adalah tingkat perubahan suhu sama parameter air itu tadi. Jadi pada saat ikan sudah stabil airnya, stabil suhunya, itu cenderungnya ikan nggak akan sakit. Semua makhluk hidup termasuk kita sendiri juga pada saat mengalami perubahan cuaca nih, suhunya turun naik, terus panas dingin, kita akan cenderung lemah nih imunitasnya. Nah gampang terserang penyakit mungkin yang biasa kita hadapi itu mungkin flu, batuk. Jadi itu kuncinya ya jangan mengobati, tapi cobalah untuk mencegah terjadinya sakit. Sahabat Lentera 3, saya Adi Wiryadi. Saya bangun farm terus juga senang sama Mas Koki mungkin dari kecil ya. Dari kecil memang senang piara makhluk hidup lah. Nggak cuma ikan, mungkin juga burung, mungkin juga ayam gitu ya. Tapi memang lebih tertarik karena Mas Koki itu memang secara komunitas, secara teman-temannya asik lah. Terus juga ikan koki itu memang satu tank itu bisa rame-rame gitu. Kalau mulai kapan terjun secara totalitas ke koki itu mungkin sekitar tahun 2006 ya. 2006 jalan sebagai showbiz, terus juga grooming sendiri gitu. Terus mulai breeding kecil lah untuk coba-coba breeding beternak. Mungkin tahun 2009 atau 2010 teman-teman mempercayakan saya sebagai juri kontes, salah satu kontes. Pertama kali saya ngejuri itu saya masih ingat di Bandung, kontes di Bandung. Terus mulai berjalan, sempat up and down, sempat juga off juga, tapi secara komunitas pertemanan enggak. Piara-piara dikit-dikit ada, tapi balik lagi waktu tahun 2018 kita mulai fokus buat terjun di dunia mas koki. Awalnya adalah import, waktu itu import ikan untuk datang ikan mas koki. Pada akhirnya breeding dan terciptalah farm ini sendiri. Farm ini sekarang kita berada di daerah Cisauk, di belakang ASBSD tepatnya. Sekitar 7 kilo lah dari ASBSD. Kita memang fokus buat berternak ikan mas koki.
Oke, kalau buat konsep dari farm itu sendiri kita semi outdoor ya, semi outdoor, ada atap seperti yang sahabat-sahabat Lentera lihat ya, tapi tetap cahaya, ada yang atapnya bening, bisa dilihat kondisinya, tetap cahaya masuk. Kenapa semi outdoor? Memang kita berusaha untuk tidak terlalu banyak hujan yang masuk ya gitu loh. Tetap tampiasnya ada sih beberapa, karena nggak sampai jauh banget, karena kita juga atapnya tinggi sehingga udara itu masuk dan panas itu masuk, cahaya tetap masuk gitu, karena itu memang perlu buat ikan mas koki itu sendiri ya gitu lah. Jadi konsepnya juga di sini lebih nyaman kita buat ngumpul-ngumpul, teman-teman ngobrol, diskusi gitu loh. Jadi nggak pure bener-bener harus tempat ternak banget gitu, enggak lah. Lebih condong kita memang konsepin farm kita tuh tempat nongkrong, tempat kita kumpul-kumpul, sahabat-sahabat, ngobrol-ngobrol sambil lihat ikan, sambil ternak ikan, ngilangin stres di sinilah gitu. Kenapa saya lebih fokus ke ikan mas koki, ke goldfish itu sendiri? Karena memang kondisinya ikan mas koki itu ikan yang kita bisa piara itu di tempat yang biasa aja dan bisa nggak sendirian gitu. Kalau misalnya ada beberapa ikan yang memang harus single tank ya kan, nggak bisa dicampur. Kalau koki itu lebih kebersamaannya lebih dapat, bisa komteng dia. Maksudnya bisa satu akuarium itu bisa rame-rame. Jadi itu yang membuat saya tuh seneng aja lihat ikan tuh rame gitu ya, nggak satu-satu gitu ya. Jadi terus juga koki itu memang proses dia buat sampai besar itu menantang lah buat saya gitu. Nah kalau untuk di farm Adi Wiryadi Goldfish sendiri itu memang kita fokusnya ke 3 jenis, rancu, ryukin, oranda gitu loh. Ada demekin ada, cuma nggak terlalu difokusin untuk breeding. Nah, kenapa kita cuma fokus ke 3 jenis dari ikan mas koki itu sendiri gitu loh, karena memang masing-masing itu punya keunggulan sendiri-sendiri. Sering orang bilang kalau oranda itu dibilangnya adalah king of goldfish gitu ya. Kalau ryukin itu dia queen of goldfish. Nah, kalau rancu mungkin dia yang terakhir dari keturunan ikan mas koki itu dibilangnya prince of goldfish. Masing-masing itu punya keunggulan sendiri. Oranda yang memang kondisinya memang ornamennya full ya kan, kepalanya harus berjambul, sehingga banyak hobis Indonesia itu yang lebih seneng ke arah oranda. Dan memang mungkin secara treatment oranda memang lebih menarik dan lebih menantang karena ornamennya ada banyak ya, ekornya, dorsalnya, kepalanya, bentuk badannya. Kalau ryukin itu dia basicnya adalah struktur badannya yang memang harus bulat. Kalau kita bilangnya koin ya, cakram gitu loh, kayak kaset VCD gitu, bulat ya gitu ya. Dan memang harus matching, ketemu dia atas bawah itu harus ketemu, punuk sama badan bawah itu, perutnya itu harus benar-benar bulat. Nah uniknya di ryukin itu adalah kepalanya dia tidak berjambul dan harus memang segitiga lancip, yang lainnya mirip lah sama oranda. Nah kalau rancu kelebihannya itu memang ya dia tidak punya sirip dorsal gitu ya, sirip dorsal, sehingga dia kalau secara breeding, secara breeder strukturnya itu harus benar dari dudukan ekor dan bentuk punggung sampai keseluruhan badannya itu punya struktur yang benar, sehingga membuat ikan rancu itu berenangnya bagus. Itu adalah salah satu kesulitan dan keunggulan rancu itu sendiri. Kenapa dibilang keunggulan? Karena ornamen dorsal itu pada saat piara ikan mas koki itu punya tantangan untuk dijaga sehingga tidak terjadi cacat ya kita bilangnya, entah itu bengkok, entah itu dorsalnya patah, entah itu dorsalnya lepit. Itu jadi tantangan tersendiri buat hobis mas koki di Indonesia. Kalau rancu kan nggak ada sirip dorsalnya tuh, jadi yang diutamakan dari rancu itu sendiri adalah keseluruhan postur tubuh rancu itu sendiri, sehingga jadi kesatuan, sehingga dia berenangnya baik gitu. Nah kalau dari tingkat kesulitan dari breeding untuk mendapatkan ikan mas koki yang berkualitas, mungkin secara treatment dan secara breeder itu kalau saya pribadi memang lebih condong mencetak ikan ryukin untuk kualitas itu lebih sulit.
Kenapa? Karena treatment ikan ryukin itu pada saat breeding itu dia ornamennya sama kayak oranda, dan kita harus jaga kepalanya itu tetap lancip dan segitiga. Itu dari kecil itu memang breedingnya itu memang harus punya treatment sendiri. Karena apa? Karena posisinya jambul dari oranda dan rancu itu adalah cadangan makanan yang bentuknya sifatnya lemak. Sehingga dari kecil ikan ryukin itu dari kita breeding dari netes sampai dia ukuran mungkin 9-10 cm, diusahakan pakannya yang rendah lemak gitu loh. Sehingga dia kepalanya tidak tumbuh jambul, sehingga lancip dan punuknya tinggi gitu loh. Jadi dia lebih condong ke pakan-pakan yang high protein dan lebih banyak seratnya gitu, sehingga dia mengikat protein itu sendiri sehingga punuknya tinggi dan kepalanya tetap lancip dan tidak berjambul. Untuk breeding kita indukan kebanyakan lokal dan ada beberapa yang memang kita ambil dari import dulu. Sekarang juga mungkin ada, cuma buat memang cross breeding. Cross breeding itu fungsinya adalah untuk tidak terjadi inbreeding yang terus-menerus. Karena pada saat terjadi inbreeding yang terus-menerus dalam berternak apapun itu, memang akan terjadi tingkat kecacatan, tingkat produksi kualitasnya akan menurun gitu loh. Kita bicara bukan produksi kuantitasnya, tapi kualitinya yang akan menurun karena tingkat inbreeding itu merusak quality secara keseluruhan. Jadi fungsinya itu. Tapi kalau kita di farm kita sendiri memang kita pakai indukan yang kebanyakan lokal, karena memang sudah kita breeding itu kita sudah siapkan untuk genetika kita sendiri, kita jaga line-nya kita sendiri. Bicaranya kalau orang breeder itu gitu ya, kita ciptain memang lainnya kita sendiri, identitasnya kita sendiri, kita punya polanya kita sendiri, sehingga indukan-indukan itu ya memang hasil keturunan dari farm kita itu sendiri gitu. Jadi kita ngambil crossingan, crossbreed dari luar itu memang hanya untuk menjauhkan tingkat inbreeding yang terlalu sering. Ya, kita di farm di sini, di farm kita ini, kita mungkin lahannya nggak banyak ya, mungkin sekitar 18 kolam, beberapa fiber sama beberapa akuarium. Makanya ternaknya juga, breedingnya juga nggak banyak, cuma 3 jenis itu. Kalau misalnya lebih condong saat ini ya memang kebanyakan kita oranda lah, oranda mungkin lebih banyak di farm kita untuk posisi sekarang. Mungkin hampir 50% itu sekarang oranda, 30% itu mungkin rancu, 20% itu ryukin. Karena kondisinya memang kenapa ryukinnya agak sedikit, karena memang ryukin itu butuh treatment perawatan yang lebih diperhatikan ya. Jadi kita nggak cetak banyak-banyak, begitu juga secara kuantitas itu nggak banyak sih sebenarnya. Oranda, rancu itu nggak banyak sih gitu loh, karena kita memang cenderungnya lebih ke arah breeding untuk ikan-ikan quality. Jadi kita nggak punya kuantitas yang banyak untuk satu jenis ikan gitu loh. Memang kita coba untuk sortir-sortir yang terbaik aja, yang bisa layak untuk kita grooming gitu ya, karena keterbatasan lahan. Kalau lahan secara keseluruhan sendiri memang gede, tapi kita belum manfaatin secara full karena kita masih berjuang untuk memperbaiki kinerja farm ini sendiri. Iya, jadi buat sahabat Lentera 3 gitu ya, kendala-kendala yang kita hadapi pada saat kita piara ikan mas koki, apapun lah ya, maksudnya makhluk hidup, terutama kita bahas di sini yang berkaitan sama air, itu lebih cenderung bukan penyakitnya ya, tapi kita coba untuk menjaga sehingga dia tidak terkena penyakit. Yang jadi masalah itu adalah biasanya cuaca, tingkat perubahan suhu, parameter air. Jadi yang harus dijaga itu adalah kestabilan suhu dan parameter air itu sendiri, sehingga membuat ikan itu imunitasnya tidak drop. Ikan sakit itu cenderungnya adalah pada saat imunitasnya turun gitu loh, sehingga dia bisa diserang penyakit. Kalau dia punya ketahanan imunitasnya tinggi, biasanya ikan itu akan sehat-sehat aja. Jadi yang perlu sahabat-sahabat Lentera 3 jaga itu adalah tingkat perubahan suhu sama parameter air itu tadi. Jadi pada saat ikan sudah stabil airnya, stabil suhunya, itu cenderungnya ikan nggak akan sakit.
dan juga dijaga kebersihan. Jadi kebersihan menyangkut air itu sendiri lah, air itu jangan sampai kotor sehingga kadar oksigennya rendah, jadi ikan itu napasnya berat sehingga dia lemes. Nah itu cenderungnya diserang penyakit. Jadi semua makhluk hidup termasuk kita sendiri juga pada saat mengalami perubahan cuaca nih, suhunya turun naik, terus panas dingin, kita akan cenderung lemah nih imunitasnya. Nah gampang terserang penyakit mungkin yang biasa kita hadapi itu mungkin flu, batuk. Jadi itu kuncinya ya jangan mengobati tapi cobalah untuk mencegah terjadinya sakit. Oke, kalau buat ikan mas koki sendiri untuk cara perawatannya ya kan mungkin menyangkut air tadi, terus juga cuaca, kondisi lingkungan, yang nggak kalah pentingnya itu ya pakan ya. Kalau di farm kita dari kecil ya pakan pasti pakan alami ya, terutama kutu air dan cacing sutra. Kalau sudah gede-gede kita pakai pelet. Nah buat temen-temen, pakan yang paling baik buat koki itu sebenarnya pakan alami, itu cacing sutra. Cuma memang cacing sutra itu kan basicnya kita ambil dari tempat yang memang penuh banyak kuman ya, tempatnya biasanya ambil di kali-kali jadi kotor, mesti dibersihin, repot lah. Cenderungnya kalau hobi lebih gampangnya pakai pelet. Nah kalau di farm kita sendiri kita nggak pernah yang namanya boosting. Kalau kita di akuarium buat grooming kita pakai yang namanya food timer, sama kayak teman-teman itu jalannya 5-6 kali. Cuma sampai dari pagi sampai sore karena ikan itu sendiri tetap perlu istirahat, tetap tidur walaupun nggak kelihatan tidur karena ikan itu kan nggak punya kelopak mata gitu. Nah jam istirahat ya tetap istirahat, kita nggak pernah boosting sampai harus kayak gimana karena peak performance ikan itu sendiri memang punya masing-masing peak performance-nya, mau dia bagusnya waktu senior kah, mau bagusnya di jumbo kah, atau dia peaknya memang bener-bener bagusnya di super jumbo gitu loh. Jadi nggak perlu dipaksa sampai wah harus gimana, nggak perlu. Karena buat saya sendiri memang percuma ya kalau misalnya kita pakan yang bisa diserap sama tubuh koki itu, karena tubuh ikan mas koki itu pencernaannya pendek gitu. Mereka itu sambil makan itu, kalau sambil makan itu bisa membuang kotoran. Jadi kalau kita boosting dengan ingredients makanan yang memang terlalu berlebihan itu juga nggak akan keserap dan akan merusak pencernaan ikan mas koki itu sendiri, kan terbuang sama feses gitu. Jadi yang memang butuhnya ikan itu sendiri aja seperti apa, sehingga akibatnya adalah ikan itu lebih tahan lama untuk kita nikmati dan kita grooming dan kita pelihara gitu loh, nggak gampang sakit dan nggak gampang mati gitu loh. Itu penting pada saat kita overfeeding gitu, over makanan, dan kita nggak lihat ikan itu makanannya jatuh gitu loh, itu kan jadi amonia ya, nggak dimakan terus nggak dicerna sehingga merusak air gitu loh, itu bahaya gitu loh. Dan high protein itu apa ya, menurut saya pribadi itu ikan mas koki itu cuma bisa menyerap dari kadar protein yang ada di pelet itu paling top itu mungkin sekitar di angka 30% sampai 38%, nggak bisa lebih karena sisanya terbuang. Dan itu buat saya ya nggak, di farm kita nggak kita lakukan karena memperpendek umur ikan menurut saya. Kalau hasil ternak, hasil breeding yang menang di kompetisi mungkin dari farm kita ya udah banyak lah, tapi nggak langsung dari farm kita, tapi lebih di tangan teman-teman hobis dari farm kita sendiri ya ada beberapa lah. Misalnya lebih condong ke oranda, ryukin, rancu nggak terlalu lah karena memang kita mungkin lebih fokus ke oranda dan ryukin. Iya, background sebagai juri, kalau saya awalnya kan dari kompetisi di Bandung, terus berlanjut banyak kompetisi-kompetisi yang saya juriin ya kan. Terus juga terakhir saya bersyukur punya kesempatan untuk menjuri di Thailand juga. Kemarin juga sempat ambil bagian dan diajak ngejuri online untuk mungkin ya mencakup dunia ya gitu ya, maksudnya bukan
cuma Asia Tenggara. Jadi kemarin ada Filipina, Vietnam, Thailand, Indonesia, terus mungkin ada tambahan di Kanada, Amerika gitu ya. Nah, kalau bicara penjurian, kalau buat saya pribadi memang ada perbedaan konteks dalam point of view menilai ikan antara di lokal kita Indonesia yang lebih memang menurut saya lebih detail secara penilaian. Tapi kalau di luar itu point of view-nya untuk penilaian ikan itu lebih condong ke secara umum ikan itu dilihat secara keseluruhan, nggak didetailin gitu ya. Jadi defek-defek kecil itu tidak terlalu jadi masalah dan tidak terlalu diperdebatkan. Memang form ikan, berenangnya ikan, kesehatan ikan, terus ikan itu secara keseluruhan, terus kontras warna, colornya itu jadi pinpoint utama juga gitu ya. Itu sih mungkin perbedaan dari menilai ikan kalau kita juri di lokal dan di internasional. Trademarknya farm kita tuh apa sih ya di Wiryadi Goldfish Farm itu mungkin lebih ke arah kita sering dibilang kita punya oranda yang tidak pasaran, lebih tepatnya ikan yang memang bisa gede gitu loh, lebih gede dan lebih bilangnya oranda yang klasik lah, oranda yang bentuknya nggak. Sekarang kan kalau oranda itu teman-teman tuh demennya yang bulat gitu ya, tapi kalau oranda kita tuh memang oranda yang klasik yang memang dia oval bentuknya dan memang dia genetiknya tuh gampang besar gitu loh. Kenapa seperti itu? Karena memang pada saat oranda buat saya pribadi mungkin ya, dilihatnya enak itu sudah 18 cm up gitu. Jadi pada saat oranda itu sudah besar dengan ekornya yang mewah, dorsalnya, kepalanya, bodinya yang besar, itu akan kelihatan benar-benar pada saat berenang tuh elegan gitu loh. Itu yang memang menjadi cikal bakal memang kita kenapa orandanya seperti itu gitu. Dan itu memang dibilangnya klasik ya. Kalau misalnya sekarang tuh memang sudah bulat, punya ham tinggi dan memang lebih pendek, nggak panjang. Jadi kalau ikan-ikan farm kita tuh memang bentuknya gede dan bisa cepet panjang gitu. Memang bener-bener finishnya dia memang baiknya itu ya di jumbo lah. Jumbo itu mungkin sekitar 19-23 cm dan lebih up gitu. Karena memang kita pribadi farm kita memang lebih suka ikan-ikan besar. Gini loh konsepnya, apa sih yang membedakan ikan koki berkualitas dan ikan koki yang biasa itu? Buat saya dasarnya adalah ikan koki itu sendiri bisa besar. Kenapa? Karena orang awam melihat ikan koki itu nggak bisa besar gitu loh. Dan pada saat mereka lihat ikan koki besar itu, saya udah sering banget ketemu orang-orang yang mungkin awam baru pengen piara koki itu datang ke farm tuh, gila ya ikan koki bisa segede ini ya gitu. Nah itulah menjadi dasar pembeda kenapa ikan koki berkualitas itu beda buat saya dan farm kita. Yang membedakan ya karena ikan koki berkualitas itu simpelnya bisa besar dan bisa dinikmati gede gitu loh. Jadi seneng lihatnya bisa gede itu gitu loh. Farm juga berkaitan konsep farm itu kita untuk piara mas koki itu nggak ribet-ribet ya gitu loh. Kita nggak pakai filter yang gimana-gimana karena basicnya kalau buat kita itu piara ikan mas koki itu nggak perlu ribet, tinggal kita bagaimana menyikapinya aja ya. Kalau filter di sini itu filter sederhana sih, lebih condong ke isinya itu ya karang jahe, terus bioball, kapas, jetmet cuma untuk mencaring kotoran aja, sama ada sisanya itu ya biologis filter tapi nggak terlalu gimana lah. Karena kalau buat saya pribadi piara ikan tuh yang menyenangkan itu ya pada saat kita capek ganti air, bersihin akuarium gitu ya, habis itu kita isi air bening terus kita nikmati tuh ikannya gitu. Nah itu seneng gitu. Akibat daripada filter yang memang sederhana itu tadi, memang kita perlu water change yang mungkin kalau misalnya airnya kurang bagus, sudah parameter airnya atau kondisi kandungan airnya sudah tidak mumpuni, itu kita harus water change lah. Water change itu minimal 3/4 dari volume tank atau kolam sahabat-sahabat Lentera 3 yang punya. Karena kalau misalnya dibuangnya cuma sedikit-sedikit itu buat saya pribadi nggak ngaruh, boleh dites lah. Coba kasih air itu pewarna, ditetesin pewarna, diganti nih kita nih 1/4, terus diisi air lagi, warnanya tidak akan pudar secara maksimal. Tapi pada saat kita buang 3/4 itu airnya akan mulai bening dengan pewarnanya sudah mulai nggak kelihatan gitu. Itu membuktikan bahwasan kapasitas volume water change yang harus dilakukan sahabat-sahabat Lentera 3 pada saat mengganti
yang tujuannya adalah menyehatkan air itu sendiri, sehingga membuat ikan-ikan itu sehat, itu minimal adalah 3/4 daripada volume tank yang ada. Rencana ke depan farm kita pengen perbaikan sahabat-sahabat Lentera 3, karena menurut saya pribadi sebagai orang di belakang yang menjalani ini, farm Adi Wiryadi Goldfish Farm itu belum berjalan secara maksimal. Kita ke depan pengen jadi lebih baik secara menghasilkan, secara farm lah, secara berternak, menghasilkan ikan-ikan yang berkualitas, sehingga kita bisa bersaing nggak di lokal tapi bersaing secara internasional. Harapannya buat secara keseluruhan, nggak di farm doang sih, buat saya adalah dengan adanya komunitas koki yang besar, peternak breeder koki yang mumpuni, terus kita bisa bersaing secara internasional. Harapannya adalah industri koki itu sendiri, ikan mas koki itu bisa besar ya, bisa luas gitu loh, sehingga kalau Adi Wiryadi Farm itu sendiri menjadi bagian daripada luasnya, besarnya industri koki, kita bilang istilahnya kita cuma ada bagian dari irisan kue itu sendiri, itu udah cukup banget lah gitu loh. Itu harapannya ke depan untuk komunitas atau ikan koki secara garis besarnya lah. Buat sahabat-sahabat Lentera 3, dulu sebelum saya fokus di ikan mas koki itu, memang banyak orang bilang paradigma berpikirnya itu, wah ikan mas koki itu gampang mati gitu, terus ngerawatnya susah gitu, terus mungkin juga ada sekarang mungkin mahal gitu loh, terus juga maintenance-nya mahal gitu. Itu menurut saya tuh nggak kayak gitu ya gitu loh. Jadi sahabat-sahabat Lentera 3 yang memang mau piara mas koki atau mau berternak mas koki itu simple sebenarnya. Seperti yang dilihat di farm kita, filternya simple, terus pakannya juga simple ya kan, jadi nggak perlu repot-repot gitu loh. Dan ikan mas koki itu nggak gampang mati kalau memang dirawat dengan sesuai dengan kebutuhannya ya, airnya parameternya benar terjaga, suhunya juga terjaga, ya ikan mas koki itu akan sehat dan kuat gitu loh, umurnya bisa panjang gitu loh. Jadi jangan pernah berpikir bahwa ikan mas koki itu gampang mati dan susah untuk dipelihara. Ikan mas koki itu friendly banget, terus juga menyenangkan karena bisa rame gitu, terus juga gampang. Jangan berpikir sulit. Yang dibilang rancu buffalo itu sama rancu hybrid itu seperti apa sih gitu ya. Ini ada contohnya. Nah ini yang tadi kita bilang, ini rancu buffalo, bedanya tuh ya dia kalau dilihat dari depan nonjok tuh buffalo-nya nih. Terus mukanya samping pipinya itu rapi dia, ya nggak terlalu ini. Terus dia biasanya cenderungnya harus tidak bergondok, dan biasanya dia lebih cepat besar dan bentuknya giant ya, gede lah, rancu gede. Nah ini kalau kita bilang ini rancu hybrid, dia udah persilangan, bentuk kepalanya dia lebih gondrong, lebih kriwil-kriwil, dan biasanya dia ada gondoknya, tapi nggak harus ada gondok ya. Nah ini bisa dilihat ya kalau di zoom, bentuk kepalanya, samping pipinya juga nongol, tebel dia itu. Nah ini udah persilangan gitu, dan dia biasanya lebih pendek, lebih short ya, kepalanya lebih kriwil ya, lebih kribo. Makanya
banyak hobis lebih seneng rancu hybrid karena dia lebih lucu, lebih apa ya, lebih gondrong, lebih cepat jadi ya gitu. Nah habis itu Ryukin nih, ini Ryukin sampel ya, ini Ryukin yang masih bahan nih, dia badannya masih panjang, jadi kita berharapnya nanti kalau dia gede baru bulat gitu loh, bulatnya pas gede, jangan pas kecil udah bulat. Jadi biarin dia panjang dulu, biar dia gede dulu, sehingga gede bulatnya tuh pas gede. Nah kalau misalnya sudah jadi, dia bentuknya akan bulat seperti ini, koin, bentuk koin, punuknya tinggi ya, perutnya bulat gitu. Nah, kurang lebih kalau jadinya seperti ini nih, bulat kalau Ryukin. Nah ini yang terakhir kita lihat yang dibilang oranda klasik nih ya, yang ikannya bakal gede banget. Jadi bentuknya kalau kecil dia panjang, dia kurang menarik ya, tapi ikan bakat gedenya gede sekali. Jadi dia kepalanya juga belum naik, badannya juga belum ngisi, dia panjang terus, panjang sampai dia fix panjangnya selesai, dia baru ngisi, kepalanya baru naik. Ini katanya trademarknya farm kita, ini trademarknya ikan farm kita nih, panjang ikan gede. Jadi kalau gede dia mewah ya kan. Nah kalau ikan yang sekarang, oranda yang sekarang itu kebanyakan bentuknya kecil-kecil, dia kepalanya udah jadi dan dia short badannya, jadi nggak terlalu bisa besar banget tapi bisa besar tetap. Pertumbuhannya juga beda ya, lebih cepat yang ini, model yang kayak gini, dan ini bisa gede sekali. Jadi itu ya buat sahabat Lentera 3, kita bahas 3 jenis ikan mas koki buat pengetahuan sahabat-sahabat Lentera 3. Buat sahabat-sahabat Lentera 3, jangan lupa komen, like, dan subscribe. Jangan sampai ketinggalan video-video selanjutnya dari Lentera 3.